Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Nala Habibur Rahma di episode ke-6 mengenai pengaruh dan revolusi institusi sosial politik Islam di Indonesia menjelang abad ke-20. Pada episode minggu lalu, aku sudah bahas mengenai tujuan ideologi Islam moderat untuk masa depan umat yang baik melalui pendidikan, kesehatan, dan reformasi sosial. Selain berfokus pada kemajuan pendidikan, kesehatan, dan reformasi sosial yang sudah saya bahas di minggu lalu, ajaran Islam juga mendukung keadilan dan kesetaraan sosial sebagai dasar dari tujuan Islam moderat untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan setara secara sosial. Islam moderat menjauhi radikalisme dan kekerasan, serta menekankan penerapan nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Mencapai keadilan sosial adalah tujuan Islam moderat, di mana gagasan tersebut sangat penting karena Islam berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan, termasuk hukum, politik, dan ekonomi. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam moderat memastikan bahwa segala bentuk pendapatan didistribusikan secara adil. Yang menurut ajaran Islam sendiri memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara adil adalah salah satu pendekatan untuk mencapai keadilan sosial. Dengan memastikan bahwa sumber daya didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan dan juga kepada mereka yang masih banyak kekurangan. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam moderat juga menempatkan nilai yang tinggi pada keadilan dan hukum. Pentingnya legislasi yang adil, di mana tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan kelas sosial, ras, atau agama yang ditekankan oleh Islam moderat. Menurut ajaran Al-Quran tentang al-adalah atau keadilan, setiap orang harus diperlukan sama di hadapan hukum. Selain itu, Islam moderat bertujuan untuk membangun masyarakat di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan pendidikan. Hal ini menyiratkan bahwa dalam proses kemajuan sosial dan ekonomi, masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal atau dirugikan. Untuk mencapai kemakmuran bersama, Islam moderat berusaha membangun komunitas yang berkembang dengan distribusi ekonomi yang adil. Hal ini berarti memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan memberikan perhatian kepada mereka yang lemah dan miskin melalui zakat, infak, dan sedekah. Distribusi kekayaan yang adil adalah salah satu prinsip dasar dari kemakmuran bersama. Menurut Islam moderat, setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan jumlah uang yang sama. Ajaran sedekah, wakaf, infak, dan zakat semuanya mendukung gagasan tersebut dengan memastikan bahwa mereka yang kurang beruntung berhak menerima bantuan. Hal ini menumbuhkan kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Penekanan yang signifikan juga diberikan pada pemberdayaan ekonomi komunal. Islam moderat menekankan nilai pembangunan ekonomi untuk semua, terutama bagi mereka yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Tujuan Islam moderat adalah untuk memungkinkan orang dan masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi melalui pendidikan, keterampilan, dan kebijakan yang membantu usaha kecil dan menengah. Prinsip dari tujuan Islam moderat lainnya adalah kesetaraan sosial yang mencerminkan konsep keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah dan orang lain. Tujuan Islam moderat adalah untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil, di mana semua orang dihormati terlepas dari jenis kelamin, agama, etnis, atau status sosial mereka. Dalam Islam moderat, kesetaraan di hadapan Allah adalah salah satu prinsip dasar kesetaraan sosial. Islam menyatakan bahwa sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, semua orang diciptakan sama di mata Allah. Manusia tidak berbeda derajatnya berdasarkan kelas sosial, ras, atau etnis. Hanya ketakwaan dan amal soleh yang membedakan mereka. Hal ini menjadi dasar untuk mempromosikan kesetaraan sosial, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan hormat.
Selain itu, kesetaraan gender juga sangat diperhatikan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Dan kesetaraan hak bagi perempuan harus diperluas pada keterlibatan sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Islam moderat mendukung partisipasi perempuan dalam kemajuan sosial dan ekonomi, dan menentang diskriminasi berdasarkan gender. Menghormati keragaman agama adalah aspek lain dari kesetaraan sosial dalam Islam moderat. Toleransi dan hidup berdampingan secara damai di antara para pemeluk berbagai agama diajarkan oleh Islam moderat. Nah, itu tadi pembahasan untuk episode ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!